sahabat pendidikan, kembali lagi di Simak Channel. Di sini kita bersama Mbak Putri sebagai Project Manager di Simak ID. Pada kesempatan kali ini kita pengen ngebahas tentang Simak Mobile. Sebelum itu kita sapa dulu deh Mbak Putri. Hai Mbak Putri, apa kabar Hai nih? Mas Ari, apa kabar? Baik. Mas Ari Oh, bagaimana? Alhamdulillah baik. Kita akan ngebahas tentang Simak Mobile. Oke, jadi Simak Mobile itu adalah aplikasi support dari Simak ID Web yang berguna atau bertujuan untuk memberikan informasi-informasi bagi orang tua dan siswa. Makanya Simak Mobile itu ada 2 user nih Mas, ada siswa dan orang tua. Itu sangat membantu banget buat mantauin anaknya dan siswanya juga tahu nih kegiatan apa aja yang bakalan dia ikutin di sekolah dari kegiatan pembelajaran sampai akhir semester nanti. Fitur-fiturnya apa aja sih Mbak? Oke, jadi di Simak ID itu ada 6 fitur nih, Mas. Ada fitur kalender pendidikan, yang isinya kalender pendidikan itu adalah jadwal-jadwal yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua adalah jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran itu adalah jadwal yang bakalan diikuti nih sama siswa tersebut. Nah, setelah itu ada hasil evaluasi. Hasil evaluasi itu seperti rapor digital. Nah, setelah itu ada kehadiran. Kita si siswa itu bakalan bisa ngecek nih kehadirannya bagaimana, terus persentase dari kehadirannya selama 1 semester gitu. Terus setelah itu ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu berisikan jadwal ekstrakurikuler tersebut dari tanggal, hari, durasi dari ekstrakurikuler, serta pembina dan instruktur. Di dalam ekstrakurikuler juga kita bisa langsung kontakin nih Mas pembina sama instrukturnya kalau misalnya ada jadwal yang nggak benar dan yang lain-lain gitu di dalam ekstrakurikulernya. Nah setelah itu ada prestasi pelanggaran nih. Kita tahu nih prestasi pelanggaran itu apa aja yang udah dilakuin sama si siswa tersebut. Nah itu juga bisa membantu buat menginfokan orang tua agar orang tua tahu nih prestasi anaknya bagaimana dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh si siswa tersebut. Banyak banget ya si fitur-fitur si Simak ini. Tadi ada 6 tuh. Dari 6 itu Mbak, fitur apa nih yang menarik atau fitur unggulan dari si Simak? Fitur unggulan dari si Simak ini adalah jadwal pelajaran. Kenapa? Salah satu user yang bisa ngeakses si Simak Mobile ini adalah siswa. Jadi siswa itu belajar apa selanjutnya, terus durasinya berapa lama dia mempelajari pelajaran itu, serta durasi buat istirahat kapan. Oke, berarti seandainya saya malam-malam nih mau nyiapin buku, saya bisa dong buka Simak Mobile. Oh, besok pelajarannya apa gitu. Nah, bener banget. Dan itu tuh buat ngingat kita nih, ini ada tugas nggak ya dari si guru ini, ada tugas nggak ya gitu, atau ada ujian dan lain-lain. Oke, oh iya, tadi sempat di-mention rapor ya, rapor digital. Nah, sebenarnya rapor digital itu kayak gimana sih Mbak? Isinya apa aja dan kawan-kawannya gitu. Oke, jadi di rapor digital ini, di hasil evaluasi, nama fiturnya ya, Oke, ada nama siswa pastinya, terus nama wali kelas, serta nilai-nilai hasil evaluasi yang udah dia kerjakan atau diujiankan selama 1 semester tersebut. Semisalnya ada seni budaya, nah dia itu dapat berapa nilainya. Nah di sini itu langsung tercantum nilainya, serta yang menarik nih Mas, di hasil evaluasi kita itu punya grafik tersendiri. Ini tujuannya untuk ngelihat performa si siswa tersebut. Apakah performanya itu dari setiap semesternya itu, setiap mata pelajaran itu bakalan naik atau menurun. itu kan jadi rapor digital ya. Tadi nama fiturnya hasil evaluasi. Benar, Hasil evaluasi itu ada grafik dan data-data nilai berarti di situ Mbak. benar banget. Oke, berikutnya sebenarnya
hasil evaluasi ini, selain hasil evaluasi kan ada tadi prestasi pelanggaran ya. Bedanya nih antara hasil evaluasi dan prestasi pelanggaran apa, Mbak? Kalau di hasil evaluasi itu tuh hanya untuk merujuk dari nilai-nilai yang telah diujiankan dan dihasilkan oleh si siswa tersebut dalam satu semester. Sedangkan yang di prestasi pelanggaran, itu adalah pelanggaran apa nih yang udah dia lakuin. Jadi keterangan pelanggaran sama keterangan prestasi. Prestasi itu apa aja. Semisal mungkin dia ngikutin lomba di luar sekolah, atau lomba tingkat nasional atau internasional. Dan terus di sini juga terdapat poin-poin nih, poin-poin siswa. Kalau misalnya siswa itu prestasi, mungkin dapat poin berapa. Saya tertarik sama ekstrakurikuler tadi deh, Mbak. Ekstrakurikuler tadi kan dibilang kalau ekstrakurikuler itu kita nanti bakalan bisa ngontak si pembimbingnya gitu. Berarti di situ nanti ada kontak pembimbingnya, dan Benar. selain kontak pembimbing ada apa aja lagi sih, Mbak? Jadi di sini tuh ada kontak pembina sama instruktur ekstrakurikulernya. Kalau pembina itu kan mungkin lebih ke dari sekolahnya itu mantauin si siswanya ya. Nah, sedangkan instruktur itu tuh orang yang benar-benar ngajarin nih si siswanya dalam ekstrakurikuler tersebut. Kita bisa ngontakin nih si instruktur sama pembinanya kalau misalnya kita nggak bisa hadir atau ada masalah di dalam ekstrakurikuler tersebut. Gitu. Saya ngerasa nih bakalan bermanfaat banget nih, terutama yang tadi tuh yang kayak hasil evaluasi, terutama waktu corona kayak gini nih. Bener. Yang kita sulit untuk keluar, kita bisa tanpa harus ke sekolah buat ngambil rapor, kita bisa ngambil tuh, bisa dapet langsung hasilnya gitu ya, Mbak. Kira-kira nih, Mbak, fitur kedepannya itu apa nih, Mbak? Fitur yang kasih bocoran dong ke kita gitu. Kira-kira nih keren nih bakalan Mas gitu. Nah, itu apa nih fitur kedepannya? Jadi kasih spoiler dikit lah ya. Boleh. Jadi kita itu bakalan ngembangin nih fitur payment khusus untuk di akun orang tua. Kenapa? Karena payment itu berguna buat semisalnya sekolah swasta sekarang juga masih bayar SPP kan. Nah, jadi kita tuh bakalan ngembangin fitur payment itu supaya mempermudah orang tua untuk melakukan pembayaran SPP dengan di rumah aja. Keren sih. Oke, nanti kita bakalan ngulik mungkin di video-video berikutnya tentang lebih detail tentang SIMAK-nya ya. Gitu. Terima kasih nih Mbak Putri karena sudah menyempatkan untuk menyampaikan tentang SIMAK Mobile, tentang fitur-fiturnya dan fitur-fitur keunggulannya dari si SIMAK Mobile ini. Kelihatannya sih SIMAK Mobile dari UI-nya friendly banget ya ini. Iya, friendly banget dan menarik ya untuk range umur dari SD sampai SMA gitu. Karena ini tuh fitur-fiturnya, desainnya itu benar-benar nggak kaku banget buat anak-anak. Kayaknya sampai situ aja sih Mbak. Semoga SIMAK Mobile itu nanti bakalan berkembang terus. Semoga fitur-fiturnya itu yang keren-keren itu tadi bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah. Amin. Saya juga pengen nih sebenarnya kalau masih sekolah, di sekolah saya ada SIMAK Mobile. Sukses terus SIMAK ID dan selalu menebar manfaat gitu. Oke sahabat SIMAK, demikian pembahasan kita tentang SIMAK Mobile dan ikuti terus informasi tentang pendidikan dan lainnya di SIMAK ID Channel. See you!